Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Raffi Ramadan dari kelas 9E. Kali ini saya akan membawakan pidato mengenai harga BBM yang naik. Sebelumnya yang saya hormati Kepala Sekolah SMA Negeri 26 Kota Tangerang, yang saya hormati guru-guru dan staf tata usaha SMA Negeri 26 Kota Tangerang, dan teman-teman saya yang saya banggakan dan saya cintai. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi kita nikmat kesehatan sehingga kita masih bisa berkumpul di sini. Kalian sadar tidak sih? Sekarang apa-apa serba naik, dari bahan-bahan pokok hingga bahan bakar minyak pun ikut naik. Harga pertalit yang awalnya Rp8.000 menjadi Rp10.000. Harga bahan bakar pertama yang tadinya Rp12.500 menjadi Rp16.500. Pertalit yang tadinya Rp8.000 menjadi Rp10.000. Sekarang apa-apa serba mahal, serba mahal. Kalian sadar tidak sih? Persediaan minyak bumi di bumi kita tercinta ini semakin menipis. Mungkin ini menjadi salah satu faktor mengapa bahan bakar minyak semakin mahal. Maka dari itu, marilah kita melestarikan minyak bumi dengan cara mengurangi penggunaan kendaraan yang menggunakan bahan bakar minyak. Sekian pidato dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Aulia Anastasia dari kelas 9. Hari ini saya akan membacakan sebuah teks pidato dengan tema Bersih dan Hijau di Lingkungan Sekolah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah SWT, atas segala nikmat yang telah dikaruniainya, serta nikmat sehat kepada kita semua. Salawat melambungkan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan segini kita bersalawat, kita akan mendapatkan pertolongan di hari akhir nanti. Amin, amin, ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ibu Guru Ibu Sakinah, selaku guru bahasa Indonesia dalam mata pelajaran di bab pidato ini, serta teman-teman semua yang saya cintai dan saya sayang. Sebelum saya memulai pidato ini, saya akan mengingatkan tentang slogan-slogan yang menempel di hampir setiap koridor sekolah kita. Di antaranya, bersih pangkal sehat. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Jagalah kebersihan. Tapi, apakah slogan-slogan tersebut telah menggunakan kita untuk mengamalkannya? Seringkali kita melihat murid-murid yang membuang sampah sembarangan, baik itu berupa kertas, bekas, maupun bungkus-bungkus bekas jajanan mereka. Teman-teman semua, kebersihan sejatinya berjalan selaras dengan kepedulian kita terhadap hijaunya pepohonan di sekitar kita. Apabila salah satu dari kedua hal tersebut, kebersihan dan peduli lingkungan, tidak dilakukan dengan selaras, yang terjadi adalah timpangan, dan bukan tidak mungkin akan terjadi bencana semacam banjir. Untuk itulah, marilah kita bersama-sama menjaga kebersihan dan juga merawat lingkungan sekolah maupun di luar sekolah dengan baik, agar kebersihan dan kesehatan pun bisa membawa dampak yang baik dan bagus. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan yang dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Aulia Anastasia dari kelas 9D. Hari ini saya akan membacakan sebuah teks pidato dengan tema Bayar Pajak, Negara Makmur, Bangsa Maju. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah SWT atas segala nikmat yang dilimpahkannya, terutama nikmat sehat kepada kita semua. Salawat berlanjutkan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan seiringnya kita bersalawat, kita akan mendapatkan pertolongan beliau di akhirat nanti. Amin, amin, ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ibu Guru Ibu Sakinah, selaku guru bahasa Indonesia dalam mata pelajaran di bab pidato ini, serta teman-teman semua yang saya cintai dan saya sayang. Sebelumnya, ada yang tahu apa sih pajak? Apa itu pajak? Pengertian umum pajak adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk kenegaraan dan akan digunakan untuk kepentingan masyarakat umum dan untuk pembangunan masyarakat itu sendiri. Pajak juga merupakan penyumbang pendapatan negara yang paling besar. Oleh karena itu, pajak memiliki fungsi yang sangat banyak. Di antaranya adalah fungsi anggaran untuk penyumbang pendapatan dan pengeluaran negara. Pajak juga digunakan untuk membangun infrastruktur negara seperti jalan, jembatan, halte, dan masih banyak fungsi pajak lainnya. Namun, tingkat kesadaran masyarakat Indonesia untuk membayar pajak masih sangat rendah. Mengapa demikian? Apa sih yang menyebabkannya? Banyak faktor-faktor penyebabnya, yaitu masyarakat Indonesia tidak taat pada undang-undang perpajakan. Masyarakat tidak percaya terhadap petugas. Mengapa? Karena banyak petugas pajak yang melakukan tindakan korupsi yang menyebabkan berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap petugas pajak. Masyarakat belum paham fungsi membayarnya, dan juga menurut masyarakat melakukan pelaporan pajak itu ribet dan lama. Seharusnya sebagai masyarakat yang baik, kita harus taat membayar pajak. Maka dari itu, marilah sebagai masyarakat Indonesia yang baik, kita membayar pajak dengan bijak. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang hadirin semua. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Di hari ini saya ingin menyampaikan sepatah kata mengenai narkoba dan hukum mengaturnya. Seperti yang kita ketahui, narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat terlarang. Di Indonesia, narkoba adalah hal yang dilarang dan telah diatur di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba. Dalam aturan tersebut tertulis bahwa semua orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan narkoba akan dikenakan hukum pidana. Sayangnya, para pendengar narkoba ini menjadi semakin tertipu dan memanfaatkan orang lain di luar sindikat mereka untuk mengamankan narkoba tanpa sepengetahuan kurir tersebut.
Untuk menghindari hal tersebut, jangan pernah mau mengirim sesuatu tanpa mengetahui apa yang dititip atau diserahkan kepada kita. Bila menemui orang mencurigakan, segera melapor ke polisi. Mari sama-sama jaga generasi dari bahaya narkoba. Sekian dari saya, tetap waspada dan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Bisin dari kelas 9E. Hari ini saya ingin berpidato tentang mandiri dan narkoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semuanya. Saya hormati Bapak, Ibu, dan Guru, dan saya cintai teman-teman sekalian. Segala puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Sang Pencipta alam semesta ini, karena Dialah yang memberikan kita nafas dan kehidupan. Nah, dalam kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan pesan terkait disiplin. Di sekolah ini saya sering sekali menemukan murid-murid yang melanggar aturan sekolah kita. Misalnya terkait masuk sekolah, masih banyak murid yang datang ke sekolah tidak tepat waktu alias terlambat. Begitupun terkait pakaian atau seragam. Ada banyak murid yang tidak memperhatikan peraturan yang berlaku di sekolah. Nah, karena itulah teman-teman, mulai sekarang saya harap semuanya dapat mematuhi dan menjaga disiplin. Karena dengan disiplin kita dapat mengikuti program belajar dengan nyaman dan tenang. Kalian semua harus menyadari bahwa disiplin adalah hal yang sangat penting untuk kita semua. Dengan melakukan hal-hal terkait disiplin, hal itu akan berdampak besar pada kita semua. Karena itu, saya harap semuanya bisa menjaga disiplin untuk masa depan kalian dan lebih luas lagi untuk kemajuan bangsa kita. Belajarlah sejak dini agar saat dewasa nanti kalian semua terbiasa disiplin dan memberikan dampak positif untuk kehidupan kalian. Demikianlah yang dapat saya sampaikan terkait di sekolah kita. Semoga semuanya dapat memperhatikan dan mengambil pelajaran dari apa yang saya telah sampaikan. Ingat bahwa salah satu kunci memperoleh kesuksesan adalah dengan disiplin. Disiplin yang dimaksud adalah terkait semua hal, baik belajar ataupun bekerja. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anita Cindy Aulia, kelas 9E. Pertama-tama puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada saat ini kita dapat berkumpul di sini tanpa suatu halangan apapun. Salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan limpahan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terhormat Ibu Nana Sakinah selaku guru bahasa Indonesia dan teman-teman yang saya banggakan. Saya ucapkan terima kasih telah diberi untuk berpidato tentang berbahaya merokok di kalangan remaja. Seperti yang kita tahu, remaja mempunyai rasa keinginan tahuan yang sangat tinggi, apalagi dalam hal merokok. Para remaja biasanya ingin dianggap gaul jika berani merokok. Seperti yang kita tahu, rokok mempunyai kandungan nikotin yang sangat berbahaya dan juga dapat membuat seorang yang mencobanya merasa ketagihan. Pada saat ini, perokok di Indonesia kebanyakan adalah anak remaja. Rokok akan menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker paru-paru, memang efeknya tidak secara langsung terlihat. Tanpa kalian ketahui, kalian telah membunuh secara perlahan teman kalian yang tidak merokok, tapi mereka menghirup asapnya. Kalian tidak akan merusak diri sendiri, tapi kalian akan merusak orang lain juga. Mulailah hidup sehat tanpa merokok untuk masa depan kalian. Mungkin hanya segitu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu dan Bapak Guru, yang berbahagia teman-teman sekelas, yang saya sayangi dan cintai. Marilah kita ucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat yang dilimpahkannya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan teks pidato tentang narkoba. Seperti yang kita ketahui, narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat terlarang. Di Indonesia, narkoba adalah hal yang dilarang dan telah diatur di UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dalam aturan tersebut, tertulis bahwa semua orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan narkoba akan dikenakan hukum pidana. Sayangnya, para pengedar narkoba kini menjadi semakin cerdik dan memanfaatkan orang lain di luar sindikat mereka untuk mengantar narkoba tanpa sepengetahuan kurir tersebut. Untuk menghindari hal tersebut, jangan pernah mau mengirim sesuatu tanpa mengetahui apa yang dititip atau diserahkan pada kita. Bila menemui orang mencurigakan, segera melapor ke polisi. Mari sama-sama jaga generasi kita dari bahaya narkoba. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadlan Arfi Ramadan dari kelas 9 akan berpidato tentang anti korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, teman-teman yang saya cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat rahmat serta karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul tanpa halangan suatu apapun. Para hadirin sekalian, saat ini negara kita tercinta, negara Republik Indonesia, sedang dilanda oleh krisis akhlak dan perilaku yang sangat merugikan bagi negara dan rakyat Indonesia. Perilaku tersebut adalah korupsi, saudara-saudara. Hampir setiap bulan, bahkan setiap minggu, KPK selalu melakukan penangkapan kepada tersangka korupsi, baik di tingkat daerah maupun dari pemerintah pusat. Hadirin sekalian, bertakwalah, buanglah jauh-jauh dari benak kita dan tanamkan kepada keturunan-keturunan kita bahwa korupsi itu adalah perbuatan dosa besar. Sesungguhnya korupsi ini sama dengan perbuatan mencuri, sebagaimana hadis Nabi yang artinya, aku diberitahu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa aparat yang mengambil harta negara selain untuk hal yang dijelaskan, sungguh ia telah berbuat buhlul atau dia telah mencuri. Hadis riwayat Abu Daud. Sehingga hukuman bagi para koruptor ini sama dengan hukuman bagi para pencuri. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 38 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah.
Wallahu azizun hakim. Yang artinya, laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadlan Arfiel Ramadan dari kelas 9E akan berpidato tentang narkoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalam asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru serta teman-teman yang saya cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas hadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat nikmat dan rahmatnya kita bisa berkumpul dan melakukan kegiatan hari ini di forum yang kini akan membahas tentang bahayanya narkoba atau narkotika, psikotropika, dan obat-obatan terlarang. Para hadirin yang berbahagia, di zaman sekarang berkat kemajuan teknologi yang berkembang pesat, pergaulan remaja semakin mengkhawatirkan bahaya narkoba mengintai di mana-mana. Peredaran narkoba kini semakin pesat, bukan hanya tersebar di perkotaan saja seperti di masa lalu, bahkan kini sudah banyak di perkampungan yang kena. Sebagai informasi, mengonsumsi narkoba merupakan salah satu perbuatan yang dapat menyebabkan timbulnya kejahatan, perbuatan keji yang harus kita jauhi agar kita selamat dunia dan akhirat. Para hadirin, ketahuilah bahaya narkoba ini sangat merusak, membuat kesehatan terganggu, memiliki efek candu dan hal negatif lainnya. Jangan pernah mencoba mengonsumsi narkoba karena akan sangat merugikan, bukan hanya merugikan diri Anda sendiri, tapi juga dapat merugikan keluarga dan orang terdekat Anda. Sekian pidato dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, dan para hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan limpahan rahmat dan nikmat sehat kepada kita semua. Dalam menyelenggarakan hari kebersihan ini, saya akan menyampaikan sebuah pidato perkenalan jangan buang sampah sembarangan. Menjaga kebersihan di sekitar kita dan dimanapun kita berada merupakan hal penting yang perlu kita lakukan. Kita bisa melakukan hal-hal dari yang sederhana seperti membuang sampah pada tempatnya, memisahkan jenis sampah hingga membantu mengingatkan sekitar kita untuk membuang sampah pada tempatnya. Tak dapat dipungkiri lagi, saat ini masih banyak dari kita yang belum menyadari betapa pentingnya menjaga kebersihan dengan membuang sampah pada tempatnya. Sebagian dari kita masih cenderung menyepelekan sampah, menganggap tidak ada dampak buruk dari sampah kecil yang kita buang. Padahal pada kenyataannya, sampah-sampah kecil tersebut dapat memicu berbagai bencana besar. Maka dari itu, mari kita jaga kebersihan di sekitar kita dengan tertib, membuang sampah pada tempatnya. Jika hal ini tidak kunjung dilakukan, berbagai permasalahan dan bencana akan datang. Terlebih saat musim hujan mulai tiba, sampah yang dibuang sembarangan akan menyumbat aliran-aliran air pada selokan di sekitar lingkungan kita. Hal ini tentu memicu adanya bencana banjir yang akan menimbulkan kerugian. Oleh sebab itu, kita perlu berhenti berpikir bahwa masalah sampah itu bukan masalah kita. Sampah yang tidak dikelola dengan baik dan akan berdampak buruk pada kita, bahkan anak cucu kita. Sekian pesan tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan pengingat untuk tidak membuang sampah sembarangan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua. Untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan sebelum menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Fatia dari kelas 9E. Saya ingin berpidato berjudul tentang korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat dan bahagia untuk kita semua. Yang terhormat Bunda Sakinah dan teman-temanku yang saya cintai, serta segenap hadirin yang berbahagia. Pertama, di atas segalanya, mari kita bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmat, terutama nikmat sehat dan sempat sehingga kita semua bisa berkumpul di ruangan yang penuh ini. Salawat berlantungkan, salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan sering bersalawat kita akan mendapatkan pertolongan beliau di akhir nanti. Amin. Marilah saja pidato dari saya. Apakah teman-teman sini belum menyadari bahwa tindakan korupsi bisa mengancam eksistensi generasi muda? Beberapa dari kita mungkin cukup abai dengan urusan korupsi. Soalnya baik di Indonesia maupun di berbagai negara di dunia, para pelaku koruptor banyak datang dari orang-orang penting seperti kepala desa, bupati, gubernur, hingga menteri. Dan kita semua bahwa dampak dari kasus korupsi adalah sangat merugikan dan menyengsarakan rakyat. Masih banyak rakyat Indonesia yang hidupnya sangat jauh dari kata layak. Seandainya koruptor itu bisa benar-benar diberantas, pasti rakyat tidak begitu susah. Dari sekian banyak korupsi, sebenarnya ada yang terungkap dan ada juga yang belum terungkap. Tetapi dari apa yang kita ketahui, tindakan korupsi haruslah mampu dihilangkan dengan ancaman hukuman yang berat bagi pelakunya. Semoga kita bisa meningkatkan iman kita dan juga nilai-nilai kehidupan yang baik agar terhindar dari sifat korupsi. Cukup sekian pidato dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Fatia dari kelas 9E, ingin berpidato berjudul tentang narkoba. Salam semangat dan bahagia untuk kita semua. Yang saya hormati Bunda Sakinah dan teman-temanku yang saya cintai. Mari saja kita mulai. Mengonsumsi narkoba adalah salah satu perbuatan yang menyebabkan timbulnya kejahatan dan juga perbuatan setan dan sekaligus perbuatan yang keji yang harus kita jauhi
agar kita selamat di dunia dan di akhirat. Serta lingkungan masyarakat pun tentram dan tidak ada satupun kejahatan. Janganlah sekali-sekali kita mencoba untuk menggunakan narkoba, karena jika kita mencobanya, kita akan rugi seumur hidup. Hidup terasa terbelenggu dan terganggu terhadap sesuatu yang justru merusak hidup kita. Maka dari itu, marilah para putri bangsa, mulai dari sekarang jauhilah narkotika, dan mulailah berlomba-lomba meraih cita-cita yang tinggi, agar kelak menjadi orang yang tidak merugi. Mungkin hanya ini pidato yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah atau ucapan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 26 Kota Tangerang, yang terhormat Bu Sakinah selaku Wali kelas 9E, yang terhormat Bapak dan Ibu Dewan Guru serta teman-teman yang saya banggakan. Dan tidak lupa kita panjatkan puji syukur kepada Nabi besar Muhammad SAW. Pada hari ini izinkan saya berpidato singkat tentang tema narkoba. Kalian pasti tahu narkoba itu apa? Ya, narkoba adalah suatu barang yang haram yang dapat merusak kesehatan manusia dan bisa sampai membunuh nyawa. Maka jangan ada di antara kita yang memakai barang haram tersebut, seperti obat-obatan terlarang, minum-minuman terlarang. Jangan sampai kita mendekati pada hal tersebut. Dan dekatilah kita pada hal yang positif, seperti mengaji, sholat, bermain sepak bola, bermain basket, dan melakukan hal yang positif lainnya. Dan janganlah kita mendekatkan diri pada hal yang negatif, seperti mabuk-mabukan, seks bebas, dan yang negatif lainnya. Cukup sekian pidato dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan perkataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 26 Kota Tangerang, yang terhormat Ibu Sakinah selaku Wali kelas 9E, yang terhormat Bapak dan Ibu Dewan Guru serta teman-teman yang saya banggakan. Hari ini izinkan saya untuk berpidato yang bertema anti korupsi. Korupsi adalah mengambil yang bukan miliknya dengan menggunakan jabatan secara sembunyi-sembunyi. Mengapa di negara kita beberapa koruptor mental, keimanan, serta tegasnya sanksi yang dapat diterima jadi sebagai alasan untuk sekarang ini? Bukti kurang tegas ya hukum perihal koruptor ini. Korupsi termasuk dosa besar. Mengapa? Karena korupsi mengambil hak orang lain yang bukan seharusnya dimiliki. Bahkan karena korupsi banyak timbul kejahatan lain seperti penipuan, pemfitnahan, dan pembunuhan. Korupsi tidak hanya merugikan satu orang saja, namun dapat merugikan satu negara. Dan uang yang dikorupsi pun bukan uang ribuan, puluhan ribu, maupun ratusan ribu. Korupsi ini bisa mengorupsi miliaran hingga triliunan uang rakyat yang seharusnya untuk memperbaiki fasilitas umum digunakan untuk kepentingan memperkaya diri sendiri. Teman-teman yang berbahagia, mengapa korupsi memalukan hingga anak cucu? Dengan prediksi koruptor, sampai kapanpun mereka akan dicerca orang, dikenal dari perbuatan buruk, dan akan diingat sebagai orang yang zalim. Kita tidak akan bisa menghitung berapa kerugian yang ditimbulkan oleh para koruptor dan berapa puluh tahun yang bisa ditempuh untuk menutupi kerugian negara. Tidak berhenti pada nama mereka saja, anak cucunya juga akan menerima dampak dari perbuatan mereka. Sebutan anak koruptor, cucu koruptor, bukankah sebutan yang memalukan? Jujur saya malu. Cukup sekian pidato dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan perkataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua yang berada di sini. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Dewan Guru dan teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama saya ucapkan puji syukur atas nikmat yang telah Allah SWT berikan kepada kita semua. Perkenalkan, nama saya Jihan Sabrita Sahla dari kelas 9E, Sekolah SMP Negeri 26 Kota Tangerang. Di sini saya akan menyampaikan tentang bersih dan hijau di lingkungan sekolah. Kebersihan merupakan hal yang sangat penting bagi kesehatan diri sendiri maupun lingkungan sekitar. Tentu kita sebagai warga sekolah tidak ingin sekolah kita kumuh, kotor, dan banyak sampah yang berserakan. Lingkungan juga faktor mendorong keberhasilan proses belajar mengajar di kelas.
Perlukah kita untuk menjaga lingkungan sekitar agar terhindar dari penyakit? Tentu saja iya, karena jika kita menjaga lingkungan kita tetap hijau dan bersih, udara menjadi segar dan penyakit tidak akan berkembang di lingkungan itu. Penyakit akan datang dari lingkungan yang kotor dan tidak terkondisikan, itu sebagainya kita harus menjaga lingkungan kita agar tetap bersih dan hijau. Untuk menjaga kebersihan dan hijau sekolah perlu adanya kesadaran masing-masing. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat, dan apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat dan bahagia untuk kita semua. Yang terhormat, Ibu Dewan Guru serta segenap hadirin yang berbahagia. Pertama, di atas segalanya, marilah kita bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan nikmat, terutama nikmat sehat dan sempat sehingga kita semua bisa berkumpul di ruangan yang penuh ilmu ini. Tujuan saya berpidato pada pagi ini adalah untuk menyuarakan dan juga untuk menyimak generasi muda penerus bangsa, untuk menjadi generasi anti korupsi. Seperti yang kita ketahui bersama, korupsi adalah pelanggaran hak-hak ajasi, hak-hak sosial, dan hak-hak ekonomi yang berdampak sangat buruk yang merugikan negara kita tercinta Indonesia. Maka dari itu, korupsi tidak bisa dikatakan sebagai kejahatan biasa, melainkan kejahatan luar biasa. Karena dampak dari korupsi bukan hanya menghambat pembangunan negara, tetapi juga menghambat bibit-bibit generasi muda penerus bangsa. Sekian pidato saya, maaf atas segala kekurangan atau kurang berkenan di hati Anda. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepala sekolah dan ibu guru serta teman-teman kalian yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini saya akan berpidato bertema jangan buang sampah sembarangan. Jangan buang sampah sembarangan adalah ajakan untuk menjaga kebersihan. Buang sampah sembarangan bukan hanya menjadikan aktivitas kotor, tetapi dapat menyebabkan banyak masalah. Banjir besar bisa disebabkan karena kebiasaan buruk ini. Lingkungan juga terlihat kurang menakutkan dan tidak nyaman. Apalagi sampah yang terurai menimbulkan bau busuk yang mengganggu pernapasan. Kemudian juga akan cepat berkembang. Ini yang menyebabkan banyak orang benda sakit. Saya rasa cukup sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua dapat menjadi partisipan aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada salah kata atau hal-hal kurang berkenan